Halo, selamat pagi semuanya. Saya Prati Swaswono. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir semester saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai perancangan kantor swasta Syah Desain Interior Bali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai project list yang akan saya bacakan selama presentasi ini, yaitu yang pertama, site location, theme and concept, site explanation, existing, redesign, fasad, potongan, rencana, detail ruang, detail furniture, detail aksesoris, 3D, dan juga animasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana sih set lokasi ini. Syah Desain berada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 125X, tepatnya berada pada di seberang Canai Bunana dan sebelum RS Bali Mandara. Lalu, tema konsep apa sih yang saya pilih dalam perancangan kantor swasta Syah Desain ini? Konsep yang saya pilih yaitu A Touch of Ethnicity in Simplicity. Tema konsep ini diusung karena memperhatikan speciality dari kantor ini, di mana kantor Syah memiliki speciality konsep etnik pada tiap desainnya. Dengan sentuhan simplicity, tentunya akan membantu menyeimbangkan kesan crowded dari desain etnik itu sendiri. Meskipun terkesan bertolak belakang, pada desain ini saya mampu membuktikan bahwa simplicity dan etnik dapat dijadikan satu kesatuan pada desain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Syah itu sendiri. Syah Design strength is centered in their tropical design knowledge accompanied by a true understanding of all the material utilized, natural or synthetic, Bali source or not, which helps Syah Design's team to design interior which are transformative. The client spaces become veritable heavens for residents or work. The team knows that a free flow of communications, consultations, and mutual respect with clients facilitate the desired results in crafting these world-class interiors. Established and located in Bali, Syah designs have been inspired by an unmistakable island flair that is both traditionally inspired by Balinese artistry and yet driven by contemporary architectural trends and needs. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bangunan existing dari desain ini. Untuk existing site, terdapat ruang kerja direktur, meeting room, dan galeri seperti yang saya cantumkan. Namun dapat diperhatikan ruangan dari 3 ruangan ini terkesan sangat penuh. Penataannya juga kurang menata dan dominan terlihat ruang mati alias tidak berfungsi secara maksimal. Untuk fasadnya pada bangunan ini terlihat penggunaan bukaan pada dinding kaca lebar untuk menunjukkan galeri dari luar bangunan. Kesan pertama bangunan tidak menonjolkan ciri khas etnik itu sendiri, namun lebih menunjukkan sifat modern. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai denah pada lantai 2, yaitu pada area galeri, di mana pada area entrance saya merombaknya dan membuat area porch bagi customer untuk menunggu atau sekedar untuk menikmati smoking area. Untuk sebelumnya pada area entrance tidak ada area porch, jadi langsung dari masuk ke area galeri. Untuk perubahan ini cukup mengubah pada bagian fasad bangunan dibandingkan sebelumnya. Lalu saya ingin menunjukkan juga pada denah lantai 3, di mana pada area ini saya mengubah 3 area, yaitu pada area kamar mandi sebelumnya merupakan area locker atau area storage bagi para pekerja, lalu area bekerja yang sudah saya desain saat ini sebelumnya merupakan area bookshelf yang sebelumnya menjadi area mati dan jarang sekali aktivitas terjadi pada area itu. Lalu selanjutnya untuk area brainstorming, saya mengubahnya dari ruang bekerja menjadi area brainstorming. Saya menaruhnya berada pada tengah-tengah di antara ruang direktur dan juga ruang pekerja, dikarenakan pada area itu biasanya para pekerja dan direktur melakukan brainstorming bersama dengan material-material yang ada pada studio. Ini merupakan fasad yang sudah saya buat. Pada bagian fasad dapat dilihat ada yang berbeda, yaitu pada area ceiling entrance, saya menggunakan ceiling dengan desain lengkung.
Nah, desain ini saya terinspirasi dari proses pembuatan kain tenun di Sumba, di mana pada saat proses ini terjadi, kain tenun itu bergelombang membentuk suatu ombak dan terlihat sangat selaras berjalan. Nah, dikarenakan konsep yang saya ambil yaitu ethnicity, maka saya ingin menggunakan konsep itu pada bagian fasad, khususnya pada bagian ceiling entrance. Nah, berikut adalah potongan yang sudah saya buat. Pada potongan ini dapat dilihat yaitu area meeting room, area galeri pada lantai 2, dan pada area basement dapat lihat area locker dan juga area kamar mandi. Nah, untuk lantai 3 juga dilihat area brainstorming dan juga pada rak-rak material dan juga ruang direktur. Untuk rencana sendiri, saya ingin meng-highlight pada rencana dinding. Pada rencana dinding, saya menggunakan pas bate merah Finishing Matte Deluxe Absolute White. Pada setiap dindingnya, lantai 1, 2, dan 3, saya menggunakan warna ini untuk menetralkan kesan etnik pada bangunan ini. Lalu pada area meeting room, saya menggunakan pinboard wall, di mana pinboard wall ini berfungsi untuk menempel beberapa material yang nantinya akan dijadikan bahan presentasi oleh para pekerja kepada klien. Lalu saya akan menjelaskan mengenai detail ruang. Pada detail ruang, saya memotong pada area meeting room dapat terlihat meja dan kursi untuk melakukan meeting dan juga pada area belakang terdapat material shelving yang saya fungsikan karena pada area meeting tentunya membutuhkan material untuk dijadikan presentasi. Nah, apa yang berbeda pada area meeting ini akan saya jelaskan pada detail furniture nantinya. Untuk detail furniture, saya menggunakan material shelving yang berbentuk square pada setiap sudutnya, sehingga termaksimalkan fungsi dan tujuannya. Untuk bahannya sendiri, saya menggunakan oak wood tanpa finishing yang berlebihan, sehingga tetap mengeluarkan warna rustic dan alami dari wood itu sendiri, sehingga mampu menunjukkan kesan etnik pada ruangan ini. Nah, untuk detail aksesoris, rasanya kurang lengkap jika etnik tidak menambahkan sculpture pada aksesorisnya. Nah, kali ini sculpture yang saya gunakan yaitu metal sculptures, di mana bahannya itu terbuat dari metal dan desainnya itu terkesan bulat. Nah, saya juga menggunakan tiang penyangga atau penyangga dari sculpturesnya itu dengan alas batu. Biasa juga kayu bisa, tapi saya menggunakan batu dikarenakan ini metal dan jauh lebih berat daripada bahan biasanya. Ditakutkan jika saya menggunakan kayu, kesannya terlalu ringan dan barang bisa jatuh. Lalu untuk 3D, saya ingin menunjukkan area galeri display. Pada galeri, saya menerapkan kesan etnik yang cukup deep pada beberapa tempat. Namun, etnik yang saya tunjukkan tidak sama, melainkan etnik berbeda-beda dari daerah yang berbeda di seluruh Indonesia. Contohnya saja pada area bedroom di bagian depan galeri, saya menggunakan konsep Borneo, dan di seberang dari area bedroom ini saya menggunakan konsep dari etnik Chinese. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan 3D dan menunjukkan juga area meeting room. Pada area meeting room, suasana yang ingin saya tunjukkan yaitu suasana clean dengan sentuhan rustic dan etnik tentunya, pada bagian shelf dan juga pada bagian material kursi. Nah, untuk dinding, saya juga menambahkan pinboard untuk memudahkan workers melakukan material presentation sesuai dengan kebutuhan workers ke depannya. Lalu, 3D yang saya ingin tunjukkan selanjutnya yaitu working area. Pada working area redesign, saya membuat bentuk meja kerja berbentuk T dengan tujuan menghindari kontak fisik dengan sesama pegawai selama masa pandemi. Dan saya juga menambahkan brainstorming area dengan material shelving untuk memudahkan workers dan direktur untuk bertukar pikiran. Ide ini juga saya kembangkan melalui sistem kerja tim SHA desain itu sendiri, sehingga saya mampu memberikan ruang yang memang dibutuhkan oleh para pekerja dan juga direktur di sana.